Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Aprilia dengan NPM 2212011693. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum dengan dosen pembimbing Ibu Rilda Murniati. Adapun judul pada proposal penelitian saya yaitu Penguatan Partisipasi Bermakna bagi Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pilkada. Adapun hal-hal yang akan disampaikan pada presentasi kali ini yaitu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian. Adapun untuk latar belakang yaitu di Indonesia sendiri berdasarkan data dari BPS, penduduk penyandang disabilitas di Indonesia itu mencapai 22,5 juta orang pada tahun 2020, di mana yang tercatat sebagai pemilih hanya sebesar 35%. Itu artinya banyak para penyandang disabilitas yang memiliki hak suara namun tidak menggunakan hak suaranya. Itu artinya ada kendala yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya ketika dalam tahapan pilkada. Itu artinya pemerintah perlu memberikan perhatian dalam mengatur hak-hak disabilitas, khususnya hak aksesibilitas dalam proses tahapan pilkada bagi penyandang disabilitas. Meskipun pada kenyataannya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas ini, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun pada implementasinya di lapangan, hak mereka belum tercapai dengan maksimal. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas dalam tahapan pilkada dan bagaimana kondisi aksesibilitas serta perlindungan hukum yang ada pada saat ini. Yang kedua, bagaimana strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam tahapan pilkada. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam tahapan pilkada. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam tahapan pilkada. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yang pertama yaitu penyandang disabilitas, yang kedua perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yang ketiga hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam tahapan pilkada. Untuk penyandang disabilitas sendiri merupakan individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan mereka mengalami hambatan dalam kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan akses yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya proses politik seperti pemilihan umum. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik, yang dimana ada beberapa kategori dari penyandang disabilitas ini. Yang pertama ada disabilitas fisik, yang kedua disabilitas intelektual, yang ketiga disabilitas mental, yang keempat ada disabilitas sensorik, yang kelima ada disabilitas ganda. Yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia itu sudah diatur dalam berbagai regulasi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di mana dalam undang-undang ini telah menjamin hak-hak sipil dan politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Meskipun sebenarnya terdapat kerangka hukum yang mendukung,
implementasinya masih memerlukan evaluasi. Banyak penyandang disabilitas menghadapi tantangan dalam mengakses fasilitas pemungutan suara yang ramah disabilitas, serta informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas tidak terabaikan selama proses pemilu. Yang ketiga, hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam tahapan pilkada. Hak aksesibilitas ini merujuk pada kemampuan penyandang disabilitas untuk mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilu secara penuh dan efektif. Dan ini mencakup akses fisik ke tempat pemungutan suara, serta akses informasi yang memadai tentang proses pemilu. Aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara ini sangat penting agar penyandang disabilitas dapat memberikan suaranya tanpa hambatan. Seperti adanya rem untuk kursi roda, informasi yang tersedia dalam format braille untuk penyandang netra, serta penggunaan bahasa isyarat bagi pemilih tuli. Kemudian untuk metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah, tanpa mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada kajian peraturan perundangan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang kedua, tipe penelitian dan pendekatan masalah. Adapun tipe penelitian yang digunakan ialah kualitatif, di mana penelitian kualitatif itu berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena hukum yang terjadi dengan tidak mengandalkan angka atau statistik. Kemudian data dan sumber data. Adapun untuk sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer sendiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian bahasan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal yang relevan dengan objek kajian. Adapun metode pengumpulan data untuk metode pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka atau library research. Studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk pengolahan data, yang pertama yaitu ada pemeriksaan data atau editing, yang kedua ada penandaan data, yang ketiga ada rekonstruksi data, yang keempat ada sistematisasi data, dan yang kelima yaitu analisis data. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul, kemudian diolah berupa gambaran atau penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dalam hal ini, analisis yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam penerapannya pada pelaksanaan pilkada bagi penyandang disabilitas. Demikianlah presentasi proposal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.